Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama kedua Allah ini dalam Asmaul Husnanya Allah ialah Ar-Rahman. Yang biasa kita dengar bahwasanya Ar-Rahman itu ialah yang Maha Pengasih. Kan tetapi ketika kita melihat dengan secara terperinci dan kita jabarkan bahwasanya Ar-Rahman Allah itu adalah yang mengasihkan nikmat-nikmat yang besar, yang amat besar, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh hamba-hamba, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, kecuali hanya Ar-Rahman ya Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat-nikmat yang besar itu ialah seperti Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihkan akal kepada diri kita, dan kemudian Allah juga yang mengasihkan ruh kepada diri kita, dan kemudian Allah juga yang mengasihkan iman kepada diri kita. Maka Ar-Rahman Allah itu adalah yang memberikan nikmat yang besar dan tidak mungkin bisa diberikan oleh hamba. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan ruh kepadamu dan memberikan akal kepadamu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya Ar-Rahman ya Allah. Ar-Rahman itu adalah yang memberikan kebaikan. Kebaikan yang meliputi kebaikannya Allah itu kepada orang-orang yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah, dan untuk semua makhluk, seluruh makhluk yang ada. Dan kadang kita bisa bayangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya itu senang, hidupnya bahagia, terus diberikan kemudahan. Kenapa? Ya karena Allah itu yang memiliki nama Ar-Rahman tadi, yang Maha Pengasih tadi. Karena kasihnya Allah itu meliputi kebaikannya kepada seluruh makhluk. Dengan contoh yang sering banget kita ucapkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rahmanad Dunya wal Akhirah, yang artinya, wahai Rahman yang Maha Pengasih, yang mengasihkan nikmat di dunia maupun di akhirat. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Quraisyah, kitab yang sangat terkenal, pada juzuk 4 halaman 41 dikisahkan ketika seorang majusi menyembah api datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam minta makan. Dikarenakan kelaparan ataupun sudah lama tidak makan, yang usianya sudah tua juga. Ketika majusi tadi datang kepada Nabi Ibrahim, ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, jika engkau wahai majusi ingin makan, maka masuklah Islam terlebih dahulu, maka akan kuberikan engkau makan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Majusi tadi pun menjawab, wahai Ibrahim, katanya, aku tidak akan mempertaruhkan agamaku hanya karena persoalan makan, wahai Ibrahim. Majusi tadi pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah pun menegur Nabi Ibrahim, turunnya wahyu, wahai Ibrahim, kata Allah, apakah engkau tidak beri ia makan kecuali dengan berislam? Kenapa engkau melakukan demikian? Kata Allah. Aku, kata Allah, selalu berbuat baik kepada dia dalam kekafirannya. Hingga 70 tahun lebih dia kafir kepadaku, tetapi aku masih saja memberikan dia kehidupan, memberikan dia kenikmatan dan kemudahan bertahan hidup sampai saat ini. Dan kata Allah lagi, wahai Ibrahim alaihissalam, andai saja engkau beri ia makan, tidaklah menjadi persoalan bagimu, wahai Ibrahim, kata Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim pun berlari mencari seorang majusi tadi. Cari-cari dan kemudian bertemu. Lalu kata Nabi Ibrahim, wahai majusi, kemarilah, akan kuberi engkau makan. Ujar majusi, wahai Ibrahim, kenapa engkau begitu cepat perubahan? Yang tadi engkau katakan akan memberikan aku makan kalau aku Islam, tapi kenapa sekarang engkau langsung memberikan aku makan? Nabi Ibrahim pun berkata, Allah berwahyu kepadaku bahwa engkau ini sudah tua, sudah lebih dari 70 tahun kafir kepada Allah, tapi Allah masih saja berbuat baik kepadamu, dan aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu makan. Lalu majusi tadi pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah demikian Allah itu kepadaku? Maka ajarkan aku sekarang, wahai Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, ajarkan aku Islam, maka aku pun akan masuk Islam. Subhanallah, Masya Allah. Begitulah Ar-Rahmannya Allah, Maha Pengasihnya Allah, yang mengeliputi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah yang bernama Ar-Rahman itu, yang artinya Allah itu yang pengasih,
yang tidak pilih kasih. Disebutkan juga di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Faqurazi yang menceritakan tentang Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama yang dikenal alim dari Persia yang wafat pada tahun 162 Hijriah. Kata Ibrahim bin Adham, beliau berkisah, aku bertamu ke suatu kampung dan dihidangkan kepadaku beberapa potongan roti. Tiba-tiba datang burung gagak menyambar rotiku. Satu potong dari roti itu habis disambar oleh burung gagak. Lalu burung gagak tadi terbang. Dan kemudian kata Ibrahim bin Adham, aku merasa takjub. Ada apa burung gagak? Kemudian aku ikuti, sekalinya burung gagak itu turun di satu semak-semak di hutan, dan aku lihat di sana ada seseorang lelaki yang sedang kelaparan, hingga burung gagak itu yang memberikan makan kepada manusia itu. Nah, demikianlah adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dirancang oleh Allah yang bernama Ar-Rahman ini, yang Maha Pengasih ini. Karena tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan manusia di hutan, tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka Allah memberikan ilham kepada burung gagak itu, ambil roti tadi dan campakkan dan berikan kepada manusia di hutan supaya ia tidak kelaparan. Itulah Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, dan tidak ada seorang hamba pun yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman ya Allah ini juga yang menyampaikan kebaikan-kebaikan orang yang hidup pada orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur. Karena dikisahkan Rasulullah SAW lewat di kota Madinah, ada 2 kubur. Ujar Nabi Muhammad kepada para sahabat, ini orang di dalam kubur, keduanya sedang disiksa oleh Allah. Nabi tahu perihal alam malakut yang diberitahu oleh Allah. Nabi berkata, kedua orang ini disiksa padahal bukan soal perkara yang besar. Seharusnya ia bisa hindari pada saat ia hidup di dunia. Satu ahli kubur ini disiksa karena ia tidak hati-hati saat kencing, saat buang air kecil hingga menjadi najis, dan kemudian dibawa sembahyang dan sembahyangnya tidak sah. Akibatnya ketika ia meninggal dunia, kemudian ia disiksa. Yang satunya lagi, selama ia hidup di dunia, ia sering berkabar, membawa kabar ke sini, panas orang sini, gitu kan, membawa kabar ke sana, panas orang sana, hingga orang tidak lagi saling sapa, kemudian berkelahi dan terpecah belah lah. Maka ketika ia wafat, kemudian ia disiksa. Jadi Rasulullah SAW berjalan mengambil pelepah kurma, kemudian Nabi membelah pelepah kurma itu menjadi 2 bagian dan ditanamkan ke 2 kubur tadi. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, yang di dalam kubur ini diringankan azabnya oleh Allah. Nah, yang meringankan azab itu tugasnya Ar-Rahman, Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bisa menyampaikan doa seseorang yang hidup, dan sampainya doa itu kepada si mayit di alam kubur, maka itulah peran dari Ar-Rahman ya Allah. Contohnya ketika seorang anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, orang tuanya itu disiksa di alam kubur, berkat doa seorang anak tadi, dia akan diringankan, akan dicabut siksa oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, wahai manusia, berlindunglah kalian dari azab siksa kubur, sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Maka berhati-hati kita mulai dari sekarang, latih diri kita, latih hati kita, dan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malu rasanya ketika Allah itu sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, tetapi kita tidak berterima kasih, gitu kan.